Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat baik. selalu. Amin, 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 amin. Amin. Jangan nunggu dulu sakit untuk istirahat. Istirahatlah secukupnya ya. Lebih baik, lebih awal jangan nunggu sakit gitu kan. Oke, Bro Ipung, kita mau bahas apa nih kali ini ya? Ya, paling yang terdekat ini ya pertandingan melawan China. Itu yang Aha, paling utama. Kemudian kan ada berita-berita yang juga apa ya, menarik untuk juga dibahas ya mengenai aha. salah satunya Jordi Amat Mhm. yang akhirnya terpaksa pulang ya karena mengalami cedera. Kemudian bagaimana juga kita melihat pada kesiapan dari pemain timnas-timnas kita gitu, Mhm. Bro. Mhm. Jadi Jordi Amat dipulangkan ya, nggak Betul. manggil pemain baru, Bro. Saya pikir tanpa Jordi Amat pun sebetulnya kekuatan kita masih mumpuni lah ya, boleh Mhm. dibilang. Mhm. Karena di situ masih ada pelapis-pelapis yang punya karakteristik dan gaya permainan yang sama, yang juga tidak kalah kualitasnya. Kita umpamakan ada di situ ada Rizky Ridho, Mhm. atau kalaupun memang dibutuhkan yang lain selain Rizky Ridho, masih ada pelapis seperti Sen Patinama, katakanlah seperti itu. Jadi rasa-rasanya Wahyu Prasetyo juga kalau dia masuk ke dalam line up dicadangkan sekalipun ya itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, Mhm. saya rasa ini tidak akan mengurangi kualitas dari timnas kita. Mhm. Oke, nah berarti Indonesia bisa dikatakan siap nih menghadapi Cina ya. Betul, saya pikir gitu. Dengan keputusan untuk memberangkatkan timnas dari Bahrain menggunakan pesawat charter, itu kan sebuah keputusan yang sangat bagus ya. Hmm. Karena kita tahu bahwa jarak antara Qingdao sendiri dengan ibu kota China itu kan masih 600 kilometer lagi. Nah, kalau misalkan Indonesia pakai pesawat komersil saat itu, tentu butuh waktu sekitar 30 jam untuk sampai ke Qingdao. Hmm. Dengan asumsi ada 4 kali transit dan ini kan pasti akan membuang-buang ini ya, membuang-buang tenaga, membuang-buang Ya. waktu. Sementara kita juga butuh yang namanya persiapan karena kita bermain dari suatu negara yang iklimnya panas katakanlah ya. Kemudian tiba-tiba bermain di iklim yang sehari-hari hanya 18 derajat bahkan mungkin bisa turun. Nah, Hmm. ini juga kan butuh yang namanya aklimatisasi cuaca, adaptasi. Dan itu juga yang kemudian dimanfaatkan oleh timnas kita untuk bisa hadir di Qingdao dalam waktu yang lebih cepat bahkan ketimbang dari timnas China sendiri. Ya. Ada kabar bahwa timnas China sendiri sekarang dalam kondisi yang makin tidak stabil, makin labil. Ya Gimana, Bro? betul. Ya karena imbas dari 3 kekalahan berturut-turut dan kekalahan itu pun juga dengan angka yang cukup besar gitu loh. Mereka di pertandingan terakhir melawan Australia mereka kalah 3-1. Nah, ini juga kan semakin membuat mental block dari para pemain China. Hmm. Bahkan ini pun juga sudah mulai ini ya tercium ya, terdeteksi bahwa pemain-pemain Cina kali ini di fase kualifikasi babak ketiga ini rasanya tidak nyaman dalam bermain. Yaitu karena ya itu tadi ya karena hasil-hasil rentetan hasil yang buruk inilah yang kemudian membuat mereka juga seperti ya ada dalam posisi yang sangat tertekan. Bahkan pelatihnya pun juga merasakan hal yang sama. Saya nggak tahu apakah selepas dari pertandingan lawan Indonesia pelatih ini juga masih bisa dipertahankan atau tidak. Mungkin bergantung pada hasil melawan Indonesia nanti gitu, Bro. Ya memang ada kabar kalau sejumlah pemain Cina, terutama yang senior, ini mulai tidak percaya sama pelatihnya sendiri, ya kan? Nah kalau Ya. udah mulai tidak percaya berarti kan pemain mulai pecah nih. Nah, kalau udah pecah Ya, kayak gini, berarti tinggal pelatihnya nih. Apakah si pelatih ini akan menjadi korban berikutnya dari timnas Indonesia? itu sangat mungkin terjadi ya. Karena biar bagaimanapun kita melihat bahwa sepak bola ini adalah permainan kolektif. Hmm. Kalau terjadi disharmonisasi dari para punggawanya sendiri, bahkan dengan para staf kepelatihan, tentu ini kan juga kondisi yang sangat merugikan. Bagaimana sebuah tim akan bisa bermain dengan baik kalau di antara mereka sendiri tidak punya kepercayaan masing-masing gitu loh. Hmm. Hmm. Nah,
justru yang seperti inilah yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Karena kalau saya lihat bagaimana persiapan timnas kita, sepertinya kan timnas kita sudah bisa move on lah dari kekalahan yang tragis dari hasil seri yang tragis dengan Bahrain. Nah, mudah-mudahan aja itu juga tidak mengurangi mentalitas timnas kita bahwa timnas kita harus juga lebih siap untuk menghadapi game ini. Nah, bagaimana dengan wasit? Nah, ini Nah, kabar menarik ini. ya, kan memang lagi-lagi wasit yang ditunjuk itu wasit yang berasal dari kawasan Timur Tengah, dari Arab, dari Uni Mhm, Emirat Arab. mhm, Uni Emirat Arab sendiri kemudian kan kita sinyalir bahwa mereka adalah tim-tim mediocre yang punya duit. mhm, Nah, ini juga kan cukup membahayakan juga kalau mereka kemudian ya punya kepentingan-kepentingan dan ini ya agenda-agenda terselubung. mhm, Nah, kalau misalkan melihat bagaimana masifnya netizen Indonesia yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit, dengan bahkan dengan Federasi Sepak Bolanya Bahrain, tim mhm, nasionalnya Bahrain, itu mhm, juga kan membuat gelombang protes yang sangat besar. Gelombang protes itu juga diikuti oleh tindakan-tindakan yang boleh dibilang melalui saluran-saluran media sosial. mhm, Saluran media sosial, internet terutama di Bahrain, bahkan sudah menyasar kepada individu-individu. mhm, Individu yang dimaksud mulai dari Presiden Federasi Sepak Bolanya Bahrain, kemudian putra mahkota dan segala macam, mhm. wasit yang dari Oman pun kena, dan ini juga kan imbasnya begitu besar ya. Artinya jangan sekali-sekali bermain-main api dengan netizen Indonesia. Hmm, Karena ya itu tadi, dengan populasi yang jumlah yang begitu besar, apalagi Indonesia boleh dibilang masuk ke dalam 3 negara pengguna internet terbesar di dunia hmm, dan pengguna media sosial yang terbesar di dunia, hmm, ini juga boleh dibilang sebagai ancaman serius dan ini juga kemudian membawa Omar Al-Ali ya yang akan memimpin Indonesia melawan China itu juga sudah mulai gerah nih, sudah mulai hati-hati. Bahkan dalam caption di Instagramnya dia itu ini ya sepertinya memberikan caption dia sedang berdoa lah. Berdoa semoga memimpin pertandingan bisa berjalan dengan mulus, tidak ada kendala dan segala macam. Nah, hmm, ini adalah sebuah bentuk cywar terhadap siapapun yang berusaha untuk menghalangi permainan-permainan yang sportif di lingkup olahraga sepak bola gitu, Bro. hmm. Ya ini artinya wasit sendiri udah mulai kena teror nih ya, teror Ah, dari netizen Indonesia. Mudah-mudahan betul. seperti penonton dari Bahrain, pendukung Bahrain yang kena teror juga, akhirnya mereka tidak memainkan laser ya. Mudah-mudahan Ya, wasit ini juga demikian bisa berlaku adil di laga melawan Indonesia, melawan Cina nanti. betul. Nah, bro, selain itu kita lihatlah bagaimana hasil pertandingan Asia Tenggara yang lainnya, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand. Ya. Memang kan kalau kita merujuk pada partisipasi Asia Tenggara di fase ketiga hanya Indonesia. Mhm, Indonesia saat ini sedang berjuang untuk memperebutkan tempatnya di World Cup nanti. Sementara negara-negara Asia Tenggara lain yang tidak masuk dalam fase ketiga ini, kemudian juga untuk memanfaatkan jeda internasional kali ini, match day, mereka juga melakukan serangkaian pertandingan-pertandingan friendly, ya, friendly mhm, match gitu. Kita contohkan misalkan Malaysia, itu mereka bertandang ke New Zealand, kemudian Vietnam juga bermain friendly match dengan India. Sayang sekali Vietnam juga hanya bisa memanfaatkan satu pertandingan di friendly match, padahal kesempatannya bisa dilakukan 2 pertandingan. mhm, Malaysia pun begitu, 2 pertandingan mereka hanya melawan klub dari New Zealand, satu melawan tim nasional New Zealand. Sementara Thailand kan memang sudah ada agenda internasional yang mereka sudah berlangsung bertahun-tahun, yaitu Kings Cup. mhm, Mereka mengundang 3 negara lain untuk berpartisipasi di ajang ini. Yang diundang adalah Filipina, Tajikistan, dan Suriah. Nah, dalam friendly match dalam ini ya Kings Cup kali ini kan Suriah menempati posisi sebagai ranking FIFA terbaik ya.
kemudian diikuti Thailand, Tajikistan, dan Filipina. Dan bagusnya dalam Kings Cup kali ini, ternyata Thailand itu bisa menjadi juara karena di final mereka Hmm. mengalahkan Suriah, Hmm. mengalahkan Suriah. Nah, ini juga kan satu satu hal yang positif buat kawasan Asia Tenggara. Sementara ada juga eh, tim yang tersisih dari fase final Kings Cup ini, yaitu Tajikistan dengan Filipina. Mereka kan akhirnya bertemu. Dan lagi-lagi tim Asia Tenggara Filipina itu bisa mengalahkan Tajikistan. Ini Hmm. kan sebuah lompatan prestasi yang cukup bagus ya. Hmm. Apalagi mereka mengalahkan dengan agregat gol yang cukup bagus, 3-0. Hmm. Tajikistan ada di peringkat 100 berapa ya? 102 kalau nggak salah ya, atau Hmm. berapalah. Itu dikalahkan oleh Filipina yang ada di peringkat 100 sekian, 130 sekian 140-an atau ya. 140-an lah ya. Nah, ini kan sebuah hal yang bagus. Nah, sayang sekali Vietnam itu tidak bisa memanfaatkan pertandingan di kandang ketika mereka hanya bermain seri dengan India. Nah, apalagi yang justru lebih tragis lagi adalah Malaysia. Hmm. Malaysia ini dua pertandingan friendly match mereka hanya bisa melawan satu tim dari klub di New Zealand dan satu tim dari timnas New Zealand. Tentu Hmm. yang melawan klub ini tidak dihitung poin Ya. kalau hasil pertandingannya itu tidak menghasilkan poin apapun. Jadi Hmm. mereka stuck di situ. Sementara ketika melawan New Zealand mereka rontok dengan 4 gol dan Hmm. ini juga memukul persepak bolaannya Malaysia Malaysia. karena mereka kan tujuannya salah satunya untuk mendongkrak ranking FIFA supaya ketika terjadi drawing untuk kualifikasi Piala Asia mereka tidak lagi ditempatkan di pot satu di pot Hmm. dua di pot Hmm. dua mereka targetnya adalah menggeser India Hmm. yang apa di pot satu paling rendah rankingnya. Hmm. Cuma sayangnya itu India sementara hasilnya juga lumayan lah gitu ya. Hmm. Cukup bagus karena India ranking FIFA-nya di bawah Vietnam toh. Nah, Hmm. dengan hasil seri ini kan tentu poin mereka juga cukup ada Aman ya. penambahan, Malah nambah, nambah ya. penambahan. Hmm. Sementara Malaysia yang tujuannya menggeser India justru anjlok poin FIFA-nya gitu loh. Jadi rasa-rasanya ketika drawing pun nanti untuk kualifikasi Piala Asia, rasanya Malaysia tidak akan bisa menggeser India, bro. Hmm. Wah, tragis juga ini, usahanya gagal total ya. Ya, Tapi betul. yang menarik adalah setelah itu kan kemarin ada Madampang datang ke Indonesia dan kemudian sekarang ternyata Madampang mengundang semua Ya, presiden Federasi Asia Tenggara berkumpul di Thailand dan juga mengundang Pak Erick Thohir di sana untuk ya, membahas mengenai turnamen eh, kelompok usia di AFF. ya, Waduh, ini menarik juga. betul, betul. Ini menarik. Makanya tadi kan pembahasan kali ini juga kan kita menyerempet-nyerempet dari bagaimana performa sepak bola Asia Tenggara di friendly Mhm, match ya. mhm, Nah, itu tujuannya adalah untuk menggiring bahwa sebetulnya Asia Tenggara ini juga berusaha untuk menggeliatkan lagi performa sepak bolanya, bukan mhm, hanya sebagai tim penggembira. Selama ini kan kalau kita bicara mengenai Asia Tenggara di level Asia saja, mhm, rata-rata ya hanya sebagai tim pelengkap begitu loh, Bro. mhm, mhm, Nah, cuma bagaimana kemudian Madam Pang menginisiasi pertemuan diskusi dengan seluruh presiden federasi dari negara-negara Asia Tenggara yang mhm, tujuannya adalah untuk mendongkrak prestasi Asia Tenggara itu sebuah langkah yang bagus gitu. mhm, Karena mhm, mungkin saja ya, ini sih analisa saya ya. Mungkin saja mereka menilai bahwa Indonesia itu berhasil dalam regenerasi pemain. mhm, Karena regenerasi pemain Indonesia pun juga sebetulnya tidak berjalan sesuai dengan pembinaan yang berjenjang ya. mhm, Tapi adalah murni adalah keberanian dari STY aja sebetulnya untuk memotong generasi. mhm, Tapi ya paling tidak ini aja juga menunjukkan bahwa kalau anak-anak muda kemudian diberikan kesempatan untuk bermain di level tim apa namanya di level klub untuk kemudian mereka bisa promosi ke tim nasional ini sesuatu yang bagus. mhm, Jadi regenerasi itu akan selalu berjalan dengan cepat.
Hmm. Dan Indonesia dimulai dari AFF tahun 2020 kalau nggak salah di Singapura ya. Hmm. Saat itu kan eh, rata-rata pemain kita masih 19, 20, Hmm. 17 tahun bahkan saat Hmm. itu Marcelino. Hmm. Nah, ini juga kan menunjukkan bahwa Indonesia dianggap oleh negara-negara Asia Tenggara lain berhasil dalam melakukan pembinaan level usia muda gitu loh. Hmm. Nah, sebetulnya saya juga melihat mencermati ya bagaimana line up atau susunan pemain yang dibawa oleh Malaysia ke New Zealand, ke Selandia Hmm. Baru. Hmm. Saya perhatikan banyak sekali muka-muka baru, banyak sekali muka-muka yang berusia 22 tahun, 21 tahun, 23 Hmm. tahun. Dan saya pikir ini adalah langkah berani juga dari sepak bola Malaysia untuk mulai apa ya, memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Karena selama ini yang menjadi persoalan di sepak bolanya Malaysia, pemain-pemain muda itu bahkan di tingkat klub, mereka tidak tidak dipercaya untuk bisa turun gitu loh. Hmm. Tapi setelah melihat etalasenya adalah Indonesia, benchmarknya adalah Indonesia, bagaimana pemain-pemain usia 17, 19, 20 itu juga saat itu berani diturunkan di level senior. Ini Hmm. kan dan menampakkan hasil yang bagus. Ini juga kan Hmm. sebagai barometer ya. Barometer bahwa sebetulnya pemain-pemain muda kalau diberikan kepercayaan itu bisa menghasilkan sesuatu. Dan ini kalau misalkan inisiasi dari diskusi dari masing-masing federasi yang diundang tadi, ini sebuah langkah yang bagus ya. Bahwa Asia Tenggara juga harus bergeliat, harus juga mulai menunjukkan kualitasnya dan terlihat bagaimana momentum sepak bola Indonesia ini itu kan juga dijadikan momentum kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Jadi Hmm. jangan lagi kita melihat bahwa Indonesia hanya mewakili Indonesia, tidak. Hmm. Hmm. Tapi Indonesia itu mewakili Asia Tenggara. Seharusnya AFF pun juga memandang seperti itu. Hmm. Jangan lagi AFF dipenuhi oleh banyak-banyak kepentingan gitu loh. AFF harus harus mulai solid, harus juga mulai punya orientasi pada prestasi. Hmm. Jangan prestasinya orientasinya adalah mengumpulkan duit terus gitu loh. Ini yang paling penting, Bro. Nah, kalau AFF bisa berhasil, nanti AFC kegusur ya. Ya, mudah-mudahan. Kemarin kan ngomongnya kita beberapa waktu lalu kita ngomong Hmm. AFF ini sarang mafia. Ya, sekarang kan sarang mafianya pindah ke AFC. Nah, itu dia. Ternyata kan memang ya salah satu prestasi salah satu kenapa yang menjadi alasan sepak bola Asia Tenggara tidak bisa saat ini ya masih berupaya untuk menanjak, masih berupaya untuk menyamakan level dengan Eropa dan Amerika Latin. Yaitu tadi ada kepentingan-kepentingan yang besar dari para pemodal-pemodal, dari para negara-negara yang punya duit ya untuk memanfaatkan ini hanya untuk ego pribadi gitu loh, Hmm. Hmm. ego negara. Kalau misalkan orientasinya adalah prestasi, mungkin level Asia akan sama dengan di Eropa dan Amerika Latin. Cuma Hmm. sayangnya itu tadi apa yang pernah apa ya digaungkan oleh Jepang mengenai peran AFC yang dalam tanda kutip kok jadi begini gitu loh. Itu Hmm. akhirnya mulai terbuka setelah pertandingan kemarin Indonesia melawan Bahrain Hmm. dan momentum bagaimana kemudian AFC mulai digugat oleh banyak negara, mulai digugat oleh ini kan berita-berita mengenai kecurangan seperti ini kan sudah mendunia lah ya. Hmm. Hmm. Apalagi Hmm. pertandingan Indonesia melawan Bahrain kemarin itu disiarkan di 49 negara. Hmm. Jadi ada 49 negara yang melihat, wah ini memang nggak benar gitu loh. Jadi saksi ya. Jadi saksi, jadi Terus saksi. habis itu Sekjen AFC-nya bilang, Indonesia gimana sih nggak jelasin katanya. Wah itu panjang lagi ceritanya. Tapi gini Panjang, ya, tadi kan panjang. kita bilang bahwa pemain muda Indonesia ini kan menjadi berhasil. Saya kira salah satu contohnya adalah Rizky Ridho ya, di mana ketika Erick Thohir bicara dengan Kevin Dick juga bilang bahwa sebenarnya Rizky, Rizky Ridho ini sudah layak untuk bermain di luar negeri. Cuman kan Ya, gini juga kita pernah bahas ya mengenai Rizky Ridho ya, dan waktu itu kita bilang ya, bahwa memang sudah saatnya lah Rizky Ridho ini bermain di luar negeri. Cuman sekarang masalahnya Rizkynya sendiri mau atau enggak gitu kan? iya, iya. Ya memang itu ya kita berharap saja ya
bahwa Rizky Ridho juga berusaha untuk menaikkan levelnya lagi. Dia cuma tidak hanya stuck di Liga Indonesia, karena sayang sekali bahwa potensi yang dia miliki, apalagi usianya masih sangat muda, itu kalau disia-siakan di Liga Indonesia, kok rasanya menjadi percuma. Hmm, Lebih baik punyalah keinginan atau mentalitas seperti seorang Asnawi ya. hmm, Bagaimana Asnawi mengorbankan banyak hal cuma agar dia bisa bermain di level-level yang tertinggi. Walaupun hasilnya juga tidak terlalu menggembirakan, tapi hmm, paling tidak dia berani mencoba. hmm, Jadi ya tidak ada salahnya untuk Rizky Ridho untuk kata-kata yang ajaib tadi berani mencoba dulu hmm. gitu loh bro. Oke, Sobat Bola, obrolan ngalir ngidul nih kali ini ya. Eh, tapi Hmm. mungkin yang perlu di-highlight adalah soal kondisi timnas Cina nih yang kelihatannya sedang benar-benar labil. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengambil poin penuh melawan Cina karena juga kelihatannya wasitnya juga sudah kena teror nih ya. Apa perlu diteror terus nih wasitnya nih supaya bisa bermain bisa menjadi pengadil yang baik, yang fair play gitu ya. Kalau Betul. menurut sobat sendiri kira-kira apakah benar nih si wasit ini akan berlaku jujur, adil ya di pertandingan nanti? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.